Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada tanda-tanda dari husnul khatimah. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan memandikan jenazah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara hal yang harus diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait seseorang yang meninggal ketika dia dalam kondisi ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ighsiluhu bima'in wa sidrin. Basuhlah dia dengan air yang dicampur dengan bidara. Dan begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha ini merupakan salah satu hadis yang menjadi landasan pegangan dalam tata cara memandikan jenazah, di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthara min dhalika in ra'aitunna dhalik. Basuhlah dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu jika sekiranya hal itu memang dibutuhkan. Ini adalah 2 hadis yang menjadi landasan
di dalam memandikan jenazah. Jadi dari hadis ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memandikan jenazah. Hal yang pertama, orang yang memandikan jenazah tersebut haruslah orang yang muslim yang amin, seorang muslim yang dia dapat dipercaya. Dia tidak boleh membukakan keburukan-keburukan atau hal-hal buruk yang mungkin dia lihat ketika memandikan jenazah. Karena bagaimanapun juga seorang muslim itu senantiasa dimuliakan, baik ketika dia hidup atau ketika sudah meninggal dunia. Dan kita pun dituntut untuk memperlakukan jenazah muslim tersebut dengan baik, sebagaimana kita memperlakukannya dengan baik ketika dia masih hidup. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama halnya dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Jadi dalam hal ini ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, sebagaimana kita dituntut untuk menyembunyikan keburukan-keburukan yang mungkin kita ketahui dari saudara kita, maka begitu pula halnya ketika dia sudah meninggal. Jika ada hal-hal buruk yang kita lihat, maka kita tidak boleh membicarakannya, tidak boleh menyebarkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dirinya. Dan sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa man tatabba'a auratil muslimin tatabba'a Allahu auratah. Siapa yang mengorek-ngorek, mencari-cari keburukan, kesalahan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membongkar keburukannya dimanapun dia bersembunyi. Jadi ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ini hal pertama yang harus diperhatikan, bahwa yang memandikan tersebut adalah orang yang amin. Kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika memandikan jenazah, bahwa kita juga diharuskan untuk senantiasa menjaga aurat jenazah tersebut. Karena itu memandikan jenazah hendaknya di tempat yang tertutup. Cukup hanya beberapa orang saja dari kerabat yang memandikan jenazah. Yang lainnya tidak perlu beramai-ramai masuk ke tempat pemandian jenazah, karena selain akan menyulitkan, dikhawatirkan juga bisa jadi aurat jenazah ini tersingkap. Dan laki-laki dimandikan oleh laki-laki pula, begitu pula wanita dimandikan oleh wanita. Walaupun seorang anak, dia tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Anak laki-laki dia tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Yang dikecualikan
adalah seorang istri memandikan jenazah suaminya, atau sebaliknya seorang suami diperbolehkan untuk memandikan jenazah istrinya. Lain daripada itu tidak. Walaupun statusnya adalah anak, walaupun statusnya adalah orang tua. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan dimandikan oleh perempuan. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, hal lainnya yang harus kita perhatikan dalam memandikan jenazah, minimal jumlah kita membasuhnya itu adalah 3 kali. Minimal 3 kali, boleh lebih banyak jika sekiranya memang diperlukan, dan lebih diutamakan bilangannya ganjil, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, "Ighsilnaha thalathan." Basuhlah dia sebanyak 3 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Au sab'an, atau 7 kali. Yang pertama 3, setelah itu 5, setelah itu 7. In ra'aitunna dzalik, atau lebih banyak jika sekiranya memang menurut kalian hal itu dibutuhkan. Jadi minimal 3 kali, boleh lebih, dan lebih diutamakan bilangannya adalah ganjil. Kemudian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, air yang dipakai untuk membasuh itu perlu disiapkan dua macam jenisnya. Yang pertama adalah air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian yang kedua adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Air yang dicampur dengan daun bidara ini dipakai untuk basuhan pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir nanti ditutup dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Kemudian hal lainnya yang juga harus diperhatikan adalah kalau sekiranya daun bidara tersebut tidak ada, boleh diganti dengan sabun, ya, sabun biasa boleh. Kalau memang sekiranya daun bidara tidak ada atau serbuk bidara tidak ada, boleh diganti dengan sabun ataupun yang semisalnya. Kemudian hal lainnya yang juga harus kita perhatikan adalah membersihkan kuku. Kalau sekiranya panjang maka dipotong kukunya, dan rambutnya pun diuraikan. Kalau sekiranya wanita rambutnya panjang, itu diuraikan rambutnya, dan setelah itu di akhir nanti dikepang menjadi 3 kepangan. Hal lainnya yang juga harus kita perhatikan adalah ketika membasuh itu kita mendahulukan anggota tubuh bahagian kanan, dan begitu pula anggota wudu. Ini yang kita dahulukan ketika membasuh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai mendahulukan anggota tubuh bahagian kanan fi tana'ulihi, ketika beliau memakai sendal, wa tarajjulihi, atau ketika beliau menyisir rambutnya, wa tahurihi, atau ketika beliau bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan begitu pula dalam segala urusannya. Dan beliau juga mengatakan wabda'na bimawadhi'il wudu',
Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang menunjukkan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ketika kami sedang memandikan putri beliau Zainab. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ighsilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Basuhlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalik, jika sekiranya menurut kalian hal itu memang diperlukan. Ummu Atiyah berkata, qultu witran, ya Rasulullah, apakah bilangannya ganjil? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya. Ini menunjukkan bahwa diutamakan bilangannya ganjil. Kemudian beliau mengatakan, waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Dan pada basuhan terakhir pergunakanlah air yang dicampur dengan kapur barus. Fa idza faraghtunna fa'adhinnani, dan kalau nanti kalian sudah selesai maka beritahukan aku. Falamma faraghna, kata Ummu Atiyah, ketika kami selesai kami pun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alqa ilaina haqwahu faqala ash'irnaha iyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami kain sarungnya dan beliau mengatakan, tutupi dia dengan sarung tersebut. Kemudian kata Ummu Atiyah, wa masyatnaha thalathata qurun. Kami sisir rambut putri beliau ini menjadi 3 kepangan. Kami sisir, kami buat menjadi 3 kepang, dan dalam riwayat lain disebutkan fadhafirna sya'raha thalatha athlath qarnaiha wa nasiyatiha wa alqainaha khalfaha. Kami jadikan 3 kepang, 2 kepangan itu dari sisi kanan dan sisi kiri, dan 1 kepangan itu adalah rambut yang dari ubun-ubunnya. Kemudian kami letakkan, kami hamparkan 3 kepangan rambut tersebut di belakang punggungnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibna'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah dengan anggota tubuh bahagian kanan dan anggota-anggota wudu. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika memandikan jenazah ada hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mempersiapkan gunting, mempersiapkan sarung tangan, kemudian mempersiapkan kain yang dipakai nanti untuk menggosok dan membersihkan tubuh si mayit. Kemudian kita siapkan juga daun bidara atau serbuk daun bidara. Ini alhamdulillah sudah banyak yang dijual. Kemudian siapkan juga kapur barus. Setelah itu semuanya disiapkan, maka kita letakkan si mayit di atas
tempat atau meja untuk memandikan jenazah. Sebaiknya meja yang dipakai untuk memandikan jenazah itu bahagian atasnya itu datar, namun dia ada rongga-rongganya sehingga airnya bisa turun dari situ. Kalau memakai tempat yang biasa kita lihat, keranda yang agak melengkung, itu nanti akan sulit ketika kita harus membolak-balikkan, memiringkan ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Jadi sebaiknya seperti meja datar ini, di bawahnya tetap ada lengkungan untuk menampung air, tapi di atas ini besi-besinya itu ada rongganya sehingga airnya jatuh ke bawah. Ketika kita sudah meletakkan jenazah di atas tempat memandikan tadi, ini kondisinya jenazah itu masih memakai pakaian. Nah, hal yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah membuka pakaian jenazah ini. Hal yang harus sangat kita tekankan ketika memandikan jenazah adalah jangan sampai aurat jenazah itu tersingkap. Kalau laki-laki, batasan auratnya adalah dari pusarnya sampai lutut. Itu aurat mughallazahnya. Adapun wanita, maka seluruh badannya itu adalah aurat. Maka sebaiknya wanita itu ditutupi mulai dari leher sampai ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita menanggalkan pakaian jenazah tersebut? Yang pertama yang kita lakukan, kita harus mempersiapkan handuk terlebih dahulu. Handuk ini kita persiapkan, satu adalah handuk yang dipakai untuk menutupi jenazah ketika kita memandikan. Kemudian satu lagi adalah handuk yang nanti dipakai untuk mengeringkan. Jadi minimal handuk itu ada dua. Handuk yang agak lebar, yang luas. Nah, kita letakkan handuk ataupun kain di atas jenazah untuk menutupinya. Setelah itu, setelah kita membentangkan kain di atas jenazah tadi, maka tangan kita masuk dari bawah kain tersebut tanpa harus mengangkatnya. Kalau memungkinkan kita membuka dengan baik pakaian jenazah tersebut tanpa menyobeknya, maka dibuka dengan baik. Artinya tangan kita yang dari bawah kain itu yang membuka. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan, maka digunting dari sisi kanan dan sisi kiri jenazah tersebut. Nanti setelah itu pakaian yang sudah digunting tersebut tinggal ditarik dan jenazah hanya ditutupi oleh kain. Ini cara melepaskan pakaian jenazah. Nah, setelah pakaian jenazah itu kita lepaskan, yang akan kita lakukan setelah itu adalah melemaskan persendian jenazah tersebut. Melemaskan persendiannya. Setelah kita lemaskan persendian jenazah tersebut, maka setelah itu kita mulai memijat-mijat atau mengurut bahagian perutnya agar keluar kotoran yang mungkin masih ada di dalam perutnya. Setelah itu kita siram, kita bersihkan, dan tidak lupa sebelum kita memulai aktivitas tadi kita sudah memakai sarung tangan. Kita memakai sarung tangan dan menyiapkan potongan-potongan kain yang kita pakai untuk menggosok atau membersihkan segala sesuatu kotoran yang mungkin keluar dari lubang kotoran yang ada.
Setelah kotoran itu kita rasa bersih, baru setelah itu kita siram dengan air, kita bersihkan. Baru setelah itu kita membasuh jenazah tersebut mulai dari bahagian kanan, bahagian kiri. Setelah itu kita wudukan jenazah sebagaimana wudu ketika hendak salat. Setelah kita mewudukan jenazah tersebut, baru setelah itu kita mulai mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya sambil membersihkan dan menggosok-gosok jenazah tersebut. Hal lainnya ya Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, khususnya ketika kita menyiram bahagian muka, itu hendaknya ketika kita menyiram, tangan kita tutup ke bahagian hidung dan mulut, agar jangan sampai apa? Jangan sampai ada air yang masuk. Karena biasanya kalau ada air yang masuk, nanti ketika sudah dikafani, biasanya ada saja air yang itu masih keluar, dan kadang-kadang mungkin bercampur dengan darah. Nah, ini bisa jadi menjadi bahan omongan, wasangka, anggapan-anggapan yang buruk yang mungkin bisa terjadi. Jadi ketika kita menyiram air ke muka, maka hendaknya bahagian hidung, bahagian mulut, dan bahagian telinga itu ditutup agar jangan sampai airnya masuk. Nah, setelah kita membasuh jenazah tadi, kita membasuh dan kita rasa itu sudah bersih, maka baru di bahagian atau di basuhan terakhir kita membasuh jenazah tersebut dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Baru setelah itu kita keringkan jenazah dengan menggunakan handuk, dan setelah itu baru kita angkat untuk persiapan untuk dikafani. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara umum memandikan jenazah itu tidak ada sesuatu yang khusus. Memandikan jenazah itu sama halnya dengan kita mandi hadas. Kita mandi hadas besar, mandi junub, sama seperti halnya dengan mandi tersebut. Dimana ketika mandi hadas besar, yang diutamakan atau yang lebih dianjurkan adalah sebelum kita mandi, kita membasuh anggota tubuh bahagian kanan 3 kali terlebih dahulu. Setelah itu membasuh anggota tubuh bahagian kiri 3 kali. Setelah itu kita berwudu sebagaimana wudu biasa ketika kita hendak salat. Baru setelah itu kita mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ini adalah tata cara mandi hadas besar yang sempurna. Begitu pula halnya dengan memandikan jenazah, sama seperti itu. Jadi untuk memandikan jenazah itu sebenarnya 3 orang sudah cukup. 1 untuk membantu di bahagian kanan, yang 1 lagi untuk membantu di bahagian kiri. Fungsinya apa? Nanti ketika kita memerlukan untuk menggosok atau membersihkan punggungnya, kita butuh untuk memiringkannya ke sebelah kiri, maka diangkat, dimiringkan. Begitu pula ketika kita butuh untuk memiringkan ke sebelah kanan, maka dibantu oleh yang ada di sebelah kanan untuk memiringkan ke sebelah kiri. Jadi untuk memandikan jenazah itu sebenarnya tidak memerlukan banyak orang.
Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang menyebutkan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma aradu ghaslan nabi," ketika mereka hendak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Wallahi ma nadri," demi Allah sungguh kami tidak mengetahui. Demi Allah sungguh kami tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk memandikan Rasulullah ini. Anujarridu Rasulullah min thiyabihi kama nujarridu mautana, apakah kami menanggalkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami menanggalkan pakaian orang-orang yang mati yang kami mandikan? Am naghsiluhu alaihi thiyabuhu, atau kami memandikan Rasulullah tetap dalam kondisi Rasulullah memakai pakaian sehingga kami tidak menyingkap auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun naum," ketika mereka berselisih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kantuk kepada mereka sehingga mereka tertidur. Hatta ma minhum rajulun illa wadaqanuhu fi sadrihi, sehingga tidak ada seorang pun dari sahabat yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu melainkan dagu mereka itu terletak di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka semuanya tertidur. Thumma kallamahu mukallimun min nahiyatil bait. Ketika mereka tertidur, tiba-tiba ada yang menyeru dari sisi rumah. La yadruna manhu, di mana mereka tidak mengetahui siapa yang berbicara tersebut. Di mana ada suara yang mengatakan anighsilun nabi wa alaihi thiyabuh. Mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah tetap memakai pakaiannya. Artinya mereka memandikan Rasulullah dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memakai pakaiannya. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasalu wa alaihi qamisuh, sehingga akhirnya mereka pun memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian. Yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamisi wa yudallikunahu bil qamis. Mereka menyiramkan air di atas pakaian Rasulullah dan mereka pun menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas bajunya, duna aidihim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'uh." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu." Jika sekiranya memungkinkan aku dapat kembali menghadapi apa yang telah berlalu, artinya kalau sekiranya memungkinkan waktu itu diputar kembali, maka mastadbartu, niscaya aku tidak akan meninggalkan, maka pasti tidak akan ada yang memandikan Rasulullah kecuali istri-istri beliau. Ungkapan Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan apa? Bahwa seorang istri itu diperbolehkan untuk memandikan suaminya, sebagaimana juga seorang suami itu diperbolehkan untuk memandikan istrinya. Nah, tadi tujuan kenapa kita memakai kain, tujuannya adalah untuk menutupi aurat si mayit. Jadi ketika kita menggosok bahagian tubuh si mayit atau jenazah, itu tetap kita menggosoknya dari bawah kain tanpa kita melihat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina surrati war rukbati auratun."
antara pusar dengan lutut itu adalah aurat, dan Rasulullah SAW juga mengatakan al-fakhidhu aurah, paha itu adalah aurat. Ini bagi laki-laki. Adapun wanita, amal mar'ah, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, adapun wanita, fahiya auratun illa mawatiniz zinah minha, maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali bahagian-bahagian yang di situ terletak perhiasan yang boleh ditampakkan, seperti kepala, kedua telinga, lehernya, dan bahagian atas dari dadanya, artinya yang di bawah leher. Maudhi'il qiladah, tempat dia meletakkan kalungnya. Adapun yang lainnya adalah merupakan aurat. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal lainnya yang dikecualikan yaitu orang yang dalam kondisi ihram itu ketika memandikannya tidak boleh memakai wewangian. Orang yang meninggal dalam kondisi ihram, baik ketika dia sedang melaksanakan ibadah umrah atau ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji, maka ketika memandikan jenazahnya maka tidak diperbolehkan memakai wewangian. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sedang bertalbiyah. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal lagi yang terkait dengan mereka yang memandikan jenazah, bahwa yang memandikan jenazah mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, dengan dua syarat. Yang pertama adalah hendaknya dia menutupi segala sesuatu yang buruk yang mungkin dia lihat dari si mayit. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala musliman," siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, "fakatama alaihi ghafara lahu Allahu arba'ina marratan." Siapa yang memandikan jenazah seorang muslim dan dia menutupi keburukannya, maka Allah akan mengampuni orang tersebut sebanyak 40 kali. Wa man hafara lahu fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang menggali kuburan seorang muslim, siapa yang menggali kuburan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran sebagaimana orang yang memberikan tempat tinggal sampai pada hari kiamat. Wa man kafanahu, dan siapa yang mengkafani jenazah seorang muslim, kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pakaian dari pakaian surga, dari sutra yang ada di surga. Kemudian syarat yang kedua adalah dia melakukan itu semuanya tujuannya semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, yang memandikan jenazah dianjurkan baginya, disunnahkan baginya apabila dia telah memandikan jenazah,
disunnahkan baginya untuk mandi setelah itu. Setelah dia memandikan jenazah, maka dia disunnahkan untuk mandi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala maitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan seorang mayat, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang memikulnya, yang membawa jenazah tersebut, maka hendaknya dia berwudu. Jadi bagi yang memandikan disunnahkan bagi mereka untuk mandi, yang membawa disunnahkan baginya untuk berwudu. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, hal lainnya yang juga perlu kita jelaskan di sini adalah terkait dengan syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid di medan perang. Orang yang mati syahid di medan perang, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan. Jenazahnya tidak perlu dimandikan, dia dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai walaupun dalam kondisi berdarah-darah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfinuhum fi dimaihim, kuburkan mereka dengan tubuh mereka yang penuh dengan darah. Dalam riwayat lainnya disebutkan, fa innahu laisa jarihun yakhruju fillah illa jaa wa jarhuhu yaumal qiyamati yadma launuhu launud dami wa rihuhu rihul misk. Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada hari kiamat kelak nantinya dia akan datang dalam kondisi tubuh mengeluarkan darah atau luka mengeluarkan darah, warnanya warna darah, akan tetapi aromanya adalah aroma kasturi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lainnya beliau mengatakan, la taghsiluhum, jangan kalian mandikan dia, fa inna kulla jarhin yafuju miskan yaumal qiyamah wa lam yusalli alaihim. Karena setiap luka yang ada pada mereka itu akan mengeluarkan aroma kasturi pada hari kiamat kelak nantinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan mereka. Ini diantara keutamaan dan perbedaan penyelenggaraan jenazah mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini diantara hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah, dan ini memang perlu latihan. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit untuk memandikan jenazah, namun memang perlu ada latihan sehingga tahu bagaimana caranya, bagaimana kita memperlakukan jenazah. Dan sangat baik sekali jika sekiranya ada tim khusus penyelenggaraan jenazah. Dibentuk yang laki-laki ada tim khusus, yang ibu-ibu pun ada tim khusus. Sehingga setidak-tidaknya kita yang ada ini paling tidak kita dapat menyelenggarakan jenazah untuk keluarga kita. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita sudah tahu bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya. Jadi alangkah baiknya jika sekiranya ada tim untuk menangani penyelenggaraan jenazah ini. Setidak-tidaknya sudah dipersiapkan terlebih dahulu keperluan-keperluan yang dibutuhkan, kain kafannya, kemudian bidaranya, kemudian kapurnya, kemudian juga kapasnya, dan yang lainnya, hal-hal yang dibutuhkan ketika ada yang meninggal dunia. Insyaallah ta'ala mungkin untuk prakteknya ini kita khususkan waktunya,
kita khususkan waktunya nanti setelah pembahasan mengkafani jenazah biidznillah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.